Dan kesalahan paradigma ini juga dipelihara di DPR. Timbul keangkuhan DPR. Kami mewakili rakyat, karena itu kami berdaulat. Itu tolol. Tidak pernah kedaulatan rakyat diberikan pada seseorang untuk diwakili. Yang Anda berikan pada anggota DPR bukan kedaulatanmu, tetapi kepentingan politikmu 5 tahunan itu. Kalau saya beri kedaulatan saya, maka saya tidak berdaulat lagi. Kedaulatan itu otentik, absolut, tidak boleh diwakili. Pahami itu. Jadi kalau ada anggota DPR bilang kami wakil kedaulatan rakyat, anggota DPR yang nggak pernah jadi anggota IMM. Kita mulai selalu dengan prinsip-prinsip dasar. Kita ingin supaya DPR itu menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus dimulai dengan benahi cara dia berpikir tentang kedudukan dia. Siapa itu anggota DPR? Anggota DPR itu adalah anjing penjaga saya, anjing saya. Untuk menjaga siapa? Menjaga supaya saya tidak diterkam oleh kekuasaan. Karena itu dalam bahasa Inggris, anggota DPR namanya watchdog. Tugas dari watchdog adalah menggonggong. Itu memang. Menggonggong pada siapa? Gonggong presiden, gonggong menteri. Bukan gonggongi rakyat, tolol. This is a very simple logics. Jadi kenapa semua ini terjadi? Karena partai politik tidak punya kurikulum untuk pendidikan kebangsaan, pendidikan demokrasi. Butak huruf. Nah, itu pentingnya Muhammadiyah mensponsori paksa supaya anggota DPR itu ikut sekolah kebangsaan. Supaya mereka tidak jadi bangsat. Dasarnya itu sebetulnya. Anda bayangkan misalnya, demo berhari-hari kemarin terjadi karena soal itu persepsi masyarakat terhadap anggota DPR, kemewahan mereka berbanding langsung dengan kepapaan emak-emak. Ada kesulitan ekonomi. Siapa yang paling menderita ketika terjadi deprivasi sosial? Ya kaum perempuan. Itu emak-emak. Yang setiap hari dia buka dompetnya tinggal 20.000. Padahal anaknya masih 2 orang di PAUD. Mesti ada jajan 10.000. Dia pergi ke ATM bolak-balik. Saldonya tinggal 50.000. Sementara suaminya di PHK. Begitu dia di PHK suaminya karena tanggung jawab segera ingin cari kerja. Apa pekerjaan paling gampang? Jadi ojol. Anda di PHK hari ini, Anda punya motor, Anda hidup lagi besok. Itu yang menerangkan kenapa ojol akhirnya jadi komponen utama demonstrasi kemarin. Ojol ini adalah kelas menengah yang kemudian turun kelas karena kesulitan ekonomi. Marah. Secara sosiologi pasti marah. Banyak sarjana UI yang juga ojol. Karena dipecat dari korporasi. Korporasi nggak bisa bayar lagi itu. Kenapa? Korporasi mesti bayar pajak pada pemerintah, sementara ekonomi tidak tumbuh. Jadi kita membaca demonstrasi kemarin semacam frustrasi yang akhirnya terkanalisasi. Konyolnya, ada kawan kita ojol yang tewas. Akibatnya, kemarahan publik pindah dari DPR pergi ke pos-pos polisi itu. Nggak fair juga. Kita tahu Jakarta tidak mempersiapkan. Kapolda pasti tidak menduga akan ada kejadian yang tak terduga itu. Dan saya tahu, Jakarta kekurangan BRIMOB waktu itu. Bayangkan kalau keadaan itu berlanjut
yang terjadi adalah penjarahan yang akan menimbulkan ketakutan rasis. Akal sehat kita pernah berpikir. Kalau itu terjadi, Indonesia, Jakarta akan mendahului Kathmandu, Nepal. Brutalisme. Jadi apa bahaya dari demonstrasi yang tidak ada pemimpin? Dengan mudah dia digiring oleh seorang yang bermental fasis. Anda nggak tahu Anda dipimpin oleh siapa. Anda dituntun oleh ide yang dieskalasikan melalui sistem media sosial. Tapi Anda nggak tahu Anda siapa pemimpinnya. Zaman 98 saya memimpin demokrasi. Saya bawa mahasiswa saya keluar dari UI, pergi ke Semanggi, berhadapan dengan aparat. Kita bikin pos dulu di tempat parkir lantai dasar Majaya dekat Semanggi. Diuber oleh Brimob. Karet memang, tapi kalau kena benjol juga. Jadi pengalaman demonstrasi ada pengalaman otentik dari setiap mahasiswa. Akhirnya setiap mahasiswa baru nunggu kapan ada demo, supaya viral. Kita membedakan itu. Demo adalah hak demokrasi. Tapi viral itu berbahaya karena tidak ada ide. Semua demonstrasi yang tanpa ide berakhir dengan kerusuhan. Demonstrasi itu disebut demonstrasi satu, kalau idenya kuat, kalau pemimpinnya bermutu dan bisa dikontrol. Polisi nggak perlu hadir di situ. Tentara nggak perlu hadir karena demonstrasi itu dikendalikan oleh mereka yang berpikir. Jadi kalau ada kerusuhan pasti bukan datang dari mereka yang berpikir. Pasti pihak lain. 98 saya bagian dari tim pencari fakta. Kita bisa bedain. Yang lempar molotov dengan cara itu pasti mahasiswa. Tapi yang lempar molotov dengan cara itu orang yang dilatih untuk bikin kerusuhan. Dan lihat, dalam beberapa temuan media massa, yang lempar molotov itulah orang yang jadi orang luar. Kan nggak mungkin mahasiswa punya ide untuk membakar shelter busway yang tempat dia setiap hari nunggu bisnis itu. Jadi kita mau pisahkan sejak sekarang. Demonstran itu berakal, provokator itu dungu. Harus dibedakan. Karena keadaan ini adalah keadaan anomi, keadaan tanpa nama, keadaan tanpa hukum. Ketika semua orang ingin mengambil kesempatan dari keadaan kepapaan kita secara ekonomi. Kita coba dari kota bumi ini untuk menghasilkan peradaban yang kita sebut the very ideas of environmental justice. Kota bumi memakai kata bumi digabungkan dengan kata kota. Setiap kota ada di atas bumi. Jadi kota bumi itu redundant. Kota bumi. Apakah kota bumi ibu kota dari bumi? Boleh. Tapi kita dalilkan dari awal. Bumi di dalam bahasa Latin namanya Gaia. G-A-I-A. Gaia artinya perempuan. Jadi kota bumi adalah kota yang akan menghasilkan keadilan berbasis pada etika keperempuanan. Namanya ethics of care. Etika kepedulian. Setiap perempuan di dalam dirinya sudah terbentuk etika kepedulian. Tetapi negara selalu menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa menumbuhkan ekonomi 8%. Padahal kalau saya kasih data statistik, seluruh hasil pertanian dunia 88% dihasilkan oleh tangan perempuan. Yang kita makan, yang kita kudap, di warung-warung, di kafe-kafe, dihasilkan oleh tangan perempuan. 80% produk kuliner
dunia dihasilkan oleh tangan perempuan. Tetapi hak properti perempuan hanya 14%. Ketimpangan terjadi. Sebaliknya begitu terjadi krisis ekonomi, perempuan menghadapi kesulitan pertama karena dia yang mengetahui apa isi kulkasnya yang udah habis. Bagaimana naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Begitu suaminya di PHK, perempuannya datang ke bank, minta kredit. Pegawai bank bilang, oh kamu perempuan ya? Ya Pak, saya mau minta kredit. Jaminannya apa? Suamimu pekerjaannya apa sebagai jaminan? Padahal si perempuan datang ke bank justru karena suaminya lagi nganggur. Kan tolol banknya.